A few moments later. Jadikan aku kasih bayangan. Menentukan dasar negara Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945, dibentuklah BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Andi Frans Cuman Video Dunia. BPUPKI menyelenggarakan sidang pertama di Gedung Singosari di Jalan Penjambon 6, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan. Saya Raziman menyatakan sidang BPUPKI 29 Mei 1945 dibuka. Negara Indonesia merdeka yang akan kita bangun itu apa dasarnya? Saya ingin mengusulkan. Silakan. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Saya Muhammad Yamin menyampaikan pendapat saya, yaitu 1. Peri kebangsaan, lalu peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, peri keakhiran, dan terima kasih. Maaf saya Tuan, salah paham seperti yang dibicarakan Tuan Rajiman ialah tentang dasar-dasarnya Indonesia, merdeka. Kalau yang saya dengar ialah tentang bentuknya Indonesia. 2 hari kemudian, sidang tentang dasar Indonesia merdeka dilanjutkan kembali pada tanggal 3 Mei 1945. Saya Supomo menyampaikan 1 kesatuan, 2 kekeluargaan, 3 keseimbangan lahir dan batin, 4 musyawarah, 5 keadilan rakyat. Terima kasih. Tidak ada yang menginstruksi usulan Supomo saat itu, tetapi dalam risalah situ juga tak tertulis adanya kebutuhan ribu dari para anggota. Pada tanggal 1 Juni 1945, tibalah giliran Soekarno yang berpendapat. Mawati, saya mengundurkan diri dari BPUPKI. Iya suamiku. Di gedung Cuwosana, Saya Soekarno menyampaikan 1 kebangsaan Indonesia, 2 internasionalisme, atau peri kemanusiaan, 3 mufakat atau demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, 5 ketuhanan, yang kebudayaan namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa namanya Pancasila. dari beberapa rumusan yang dikemukakan, nilai Soekarno yang paling diterima oleh semua anggota. Setelah 3 hari menjalankan sidang untuk merumuskan dasar negara, ternyata anggota BPUPKI itu mencapai kesepakatan. Karena itu, pada tanggal 1 Juni 1945, dibentuklah Panitia 9, yaitu kelompok kecil, yang diambil dari panitia kecil saat sidang pertama BPUPKI. Jadi, celah garis besar hasil sidang BPUPKI pertama masih belum berhasil menetapkan dasar negara ketika. Rumusan dasar negara yang disampaikan oleh 3 tokoh, panitia 9 pun sepakat menggunakan rumusan dari Soekarno yang diberi nama Pancasila sebagai acuan menyusun dasar negara Indonesia. Pagi hari pada tanggal 22 Juni 1945 di gedung kantor Jawa Hokakai diadakan rapat panitia 9. Bagaimana jika ketuhanan yang berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduknya didapatkan menjadi pilar pertama? Pilar kedua,
Juni 1945 di gedung kantor Jawa Hokai. PPUPKI telah menerima hasil sidang. Kita yang mereka namai Piagam Jakarta. Namun, ada sejumlah perubahan pada sila pertama Piagam Jakarta. Bagaimana yang telah dibuat? Ditentukan pada sila pertama yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk yang dihapus. Apa yang dihapus? Sesungguhnya bagian perkataan itu hanya mengenai penduduk yang beragama Islam saja. Pemimpin-pemimpin umat Kristen Indonesia Timur keberatan kalau 7 kata itu dibiarkan saja. Sebab tertulis di dalam pokok dari pokok dasar negara itu kita sehingga menimbulkan kesan seolah-olah dibedakan warga negara yang beragama Islam dan bukan beragama. Pada waktu 18 Agustus 1945 oleh PPKI mengadakan sidang PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 di mana terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Telah melalui serangkaian proses yang cukup panjang, akhirnya terbentuklah dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila yang berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.